Kenapa Islam tetap mempertahankan poligami? Ya walaupun memang persyaratannya dibuat ketat gitu ya. Tapi kenapa tetap dipertahankan? Karena memang pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi abnormal, poligami bisa menjadi salah satu solusi ataupun jalan keluar terakhir yang terbaik gitu ya. Oleh karena itu penting kita untuk mengetahui apa sih hikmah daripada poligami itu. Adapun hikmah dari poligami itu antara lain, yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur. Pada kondisi tertentu memang pihak wanita tidak bisa memberikan keturunan gitu ya, karena sesuatu hal. Alternatif yang bisa dilakukan agar tetap bisa menjaga keturunan, agar tetap kita bisa berkontribusi dalam menciptakan mujahid ataupun mujahidah pejuang agama Islam ini, ya dengan mencari wanita lain yang bisa memberikan keturunan gitu kan ya. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam zaman dahulu gitu ya, ketika beliau menikah dengan Siti Syarah, lama tidak diberikan keturunan, akhirnya sang istri pun yang merekomendasikan beliau kepada salah satu pelayannya gitu ya, supaya bisa mendapatkan keturunan penerus dakwah Nabi beliau gitu ya. Beliau kan seorang Nabi, harus harapannya kan memiliki penerus estafet dakwah gitu ya. Akhirnya dengan kelegaan hati Siti Sarah yang merelakan suaminya itu untuk menikahi Siti Hajar, alhamdulillah kemudian diberikan keturunan Nabi Ismail gitu ya. Dan Siti Sarah pun alhamdulillah diberikan Allah keturunan yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Masya Allah, indah gitu kan. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk menjaga keutuhan keluarga ataupun menghindari perceraian, karena pihak istri tidak bisa menjalankan tugas ataupun fungsinya sebagai seorang istri. Maksudnya gimana? Pada kondisi tertentu mungkin akan terjadi, misalnya nih contoh, seorang istri kecelakaan, kemudian ada lumpuh ataupun gimana gitu ya, bangsa seperti itulah, sehingga mengganggu tugas ataupun fungsi dia sebagai seorang istri. Nah, untuk menjaga keutuhan keluarga, karena kan istri ini kan tetap tanggung jawab suami gitu ya, tapi di sisi lain dia membutuhkan kehadiran sosok seorang istri yang bisa menunaikan tugasnya maupun fungsinya dengan baik gitu ya. Nah, dari kondisi ini diperlukanlah alternatif jalan lain dengan mendatangkan istri kedua misalnya kan, yang bisa menjalankan fungsi maupun tugasnya sebagai seorang istri. Nah, ini juga salah satu solusi yang bisa dilakukan, tidak menyakiti pihak yang lain gitu kan, tapi tetap menjalankan tugasnya dan menjaga keharmonisan bersama gitu. Dan hikmah yang ketiga adalah untuk menjaga suami dari hyperseks ataupun zina gitu ya. Ya, ini memang apa ya, laki-laki itu kan memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang keinginan seksnya biasa saja, ada yang sedang, tapi ada juga yang tenaga kuda gitu ya. Maksudnya daripada istrinya kewalahan ataupun ya tidak bisa memenuhi hasrat suaminya gitu kan, nanti dia sakit atau gimana, nanti jadinya malah kan karena tidak bisa, ataupun malah nanti ada perselingkuhan karena rasa tidak terpenuhi keinginannya sang suami, akhirnya dia jajan di luar atau gimana gitu kan. Nah, untuk menutup pintu zina itu, maka dibukalah jalan yang lain sebagai solusi, yaitu poligami, mendatangkan pihak kedua lah ya, yang bisa membantu berbagilah supaya kebutuhan suami ini bisa tetap terpenuhi. Ya memang namanya ini fitrah kan ya, fitrah daripada bawaan manusia kan, orang beda-beda. Kalau ada laki yang seperti ya memang harus dipenuhi gitu ya, daripada nanti terjerumus dalam jurang zina gitu kan. Nah, makanya ada poligami sebagai
solusi terakhir gitu kan. Dan hikmah yang terakhir mungkin ya, yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita, yang mana di akhir zaman nanti populasi wanita akan lebih banyak daripada laki-laki gitu kan. Ya mungkin sekarang karena masih berimbang ya oke lah ya, tapi kan suatu hari nanti di akhir zaman yang sudah dekat itu dikatakan di situ perbandingannya satu laki-laki bisa 70 wanita. Bayangkan kalau misalnya satu laki-laki hanya diperbolehkan satu wanita di zaman itu misalnya. Yang 69 wanita itu kasihan juga gitu kan, harus menjadi perawan tua gitu kan. Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk merasakan benih-benih cinta juga gitu kan, karena itu kan juga fitrah manusia, semua orang punya perasaan itu gitu dan menginginkan hal itu, cinta itu kan, saling bisa hidup berdua dengan pasangan dan sebagainya gitulah ya, intinya begitulah ya. Karena saya juga belum praktek, maksudnya belum menikah juga, jadi masih teori aja ini, cuman kita tetap berbagi, kalau ada kekurangan nanti bisa ditambahin, kalau ada kesalahan nanti bisa dibenarkan gitu ya, intinya begitu ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, ya saya tahu diri aja lah. Saya tahu kualitas iman saya seperti apa. Saya tahu bagaimana ilmu agama saya baru segimana gitu kan. Masih sangat sedikit. Jadi saya bukan mau sih, maksudnya saya akan memilih untuk mencari aman aja gitu ya. Maksudnya cari aman itu ya karena tugas seorang suami itu berat gitu ya. Surat At-Tahrim itu kan tugas seorang suami itu kan harus menjaga keluarganya daripada api neraka gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Satu istri dan juga beberapa anak aja itu pertanggungjawabannya di akhirat itu luar biasa gitu ya. Apalagi kalau lebih dari satu, banyak gitu ya. Takutnya dengan sedikitnya ilmu agama yang saya miliki dan juga kekurangan yang banyak ini, saya tidak mampu menjalankan amanah itu dengan baik. Daripada nanti saya yang celaka di akhirat, ya lebih baik kita tahu diri aja gitu ya. Kita tahulah standar kita bagaimana, standar kita masing-masing seperti apa. Ya saya tahulah kemampuan saya seperti apa, dan saya pikir kemampuan saya satu gitu ya, dan saya ingin memaksimalkan itu agar nantinya bisa berhasil membawa tanggung jawab yang saya bawa itu, keluarga saya, dan bisa menjalankannya dengan baik gitu ya. Saya ingin memaksimalkan itu. Dan bagi teman-teman lain mungkin yang bisa ataupun mampu untuk 2 ya silahkan gitu ya, untuk bisa beristri 2 ataupun 3 ataupun 4 gitu ya. Kalau yang mampu ya dan diizinkan oleh istri ya silahkan gitu ya. Yang penting ya itu diizinkan, karena kan esensi daripada menikah itu kan agar sakinah mawaddah warahmah, agar di situ mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan gitu kan. Kalau misalnya dengan poligami kemudian dia menjadi gaduh, menjadi jadi berantakan ataupun yang sebagainya, terus apa esensi menikah yang dilakukan gitu. Jangan sampai seperti itulah ya. Tetap harus dapat izin istri pertama, apalagi di Indonesia kan syaratnya mendapatkan izin dari istri yang pertama gitu. Dan juga esensi menikah itu untuk meraih ketenangan, kebahagiaan. Fokuslah di situ gitu. Jangan memaksakan kehendak juga bagi mereka yang mampu. Boleh diperkenankan, tapi juga kita harus bijak dalam melaksanakannya gitulah ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, supaya tidak terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.